kita. Masih ingat khotbah Bapak Gembala pada minggu lalu? Bapak Ibu semua? Masih ingat? Tentang apa? Apa? Aset, ya. Saya juga ingin mengapa kita perlu menggunakan aset. Nah, hampir sama. Kalau kita belajar pada minggu yang lalu, aset itu sesuatu yang kita punya, betul? Kalau minggu yang lalu kita belajar tentang aset, itu dari Roma, betul Pak ya? Roma 4, kita belajar aset itu dilihat dari Nuh. Apa yang kita punya dapat kita keluarkan untuk menjadikan sesuatu kekuatan. Nah, kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu berbicara juga tentang aset, tetapi ditinjau dari anak daripada Abraham, yaitu Ishak. Di dalam Kejadian 26. Menyelidiki ayat ini, membaca ayat ini, saya begitu diberkati. Memang ayat ini seringkali memberikan kepada saya pemahaman-pemahaman yang baru. Dalam Kejadian 26. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Kemudian nanti dilanjutkan pada ayat yang ke-12. Makanya saya berikan suatu tema ora et labora. Yaitu bagaimana kita berdoa dan bekerja. Istilah ora et labora ini pertama kali muncul pada abad pertengahan, yaitu waktu itu pada masa Santo Benediktus, itu masa revolusi industri. Masa itu adalah masa di mana akal pikiran menjadi sesuatu trending topik. Orang menggunakan akal pikirannya untuk menyelesaikan sesuatu. Nah, kemudian melalui pencerahan ini, orang diajar untuk berdoa dan bekerja. Mengapa? Karena berdoa dan bekerja adalah sesuatu yang harus berjalan secara beriringan. Sekali lagi, berdoa dan bekerja adalah sesuatu yang berjalan seiringan, yang harus dikerjakan dalam kehidupan seseorang. Mari kita buka di dalam Kejadian 26. Akan saya bacakan ayat yang pertama. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama, yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir. Diamlah di negeri yang akan kusampaikan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini.
Dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit. Aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini. Dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapatkan berkat. Karena Abraham telah mendengarkan firmanku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukumku. Jadi tinggallah Ishak di Gerar. Amin. Saya begitu tertarik ketika membaca ayat ini pada masa yang sulit, ya. Pada masa kesukaran dikatakan ayat yang pertama itu masa kekeringan. Dan itu bukan masa yang pertama. Masa itu adalah masa yang tidak mengenakan. Tetapi sekali lagi saya melihat Ishak sebagai keturunan Abraham dapat keluar dari masa itu. Ishak sebagai keturunan Abraham dapat melewati masa itu. Pertanyaannya, mengapa demikian? Karena Ishak mempergunakan apa yang ada dalam pribadinya untuk dia melewati semuanya. Apa yang dia punya bagi Ishak. Yang menarik, yang dipunya oleh Ishak adalah warisan kerohanian dari ayahnya, yaitu Abraham. Warisan kerohanian ini yang membawa Ishak peka akan pimpinan Tuhan. Ishak mengerti kemana Tuhan mau menuntun dalam kehidupannya. Menjadikan suatu kebanggaan sebenarnya. Banyak orang memiliki satu kebanggaan. Oh, anakku ini luar biasa, ya kan? Anakku ini berhasil. Orang mengukur keberhasilan dari sisi yaitu materi. Jarang orang akan mengukur keberhasilan anak kita dari sisi rohani. Dari sisi memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dari memiliki persekutuan yang indah bersama Tuhan. Makanya ingat, kalau nggak salah 1 bulan yang lalu, Buyo kesaksian, kebanggaan kami. Ingat, menceritakan tentang keluarga, kebanggaan kami adalah anak-anak kami. Karena apa? Karena anak memiliki persekutuan yang indah dengan Tuhan. Dan itu adalah harga yang mahal. Ingat, bagaimana Timotius dididik oleh Lois. Bagaimana Timotius dibawa pengasuhan ibunya Eunike. Sehingga ia bertumbuh dalam iman. Dan itu adalah sesuatu yang mahal harganya. Pendidikan anak membawa anak kepada suatu persekutuan dengan yang indah dengan Tuhan. Itu adalah langkah yang tepat. Dan tidak mudah dilalui. Karena mengapa?
contoh. Ishak diberikan suatu kehidupan wejangan. Bagaimana dia dipimpin oleh orang tuanya yaitu Abraham. Untuk dia dituntun oleh Tuhan. Buktinya apa? Dia mengerti. Ya kan? Pada cerita ini, Ishak dikatakan mengerti akan tuntunan Tuhan. Jangan pergi ke Gerar. Ya kan? Jangan pergi ke Gerar. Tapi tetaplah tinggal di tempat yang aku tunjukkan padamu. Tuntunan ini akan membawa kehidupan seseorang akan dapat melewati masa-masa yang sulit. Tuntunan akan membawa seseorang akan dapat berjalan menggunakan aset yang ada di mana pimpinan Tuhan itu terjadi. Makanya sekali lagi, tidak mudah bagi keluarga Kristen pun untuk membawa anak-anak kita untuk cinta dan peka akan suara Tuhan. Makanya dalam cerita tentang Samuel, sesuatu yang sangat menarik. Samuel lari. Iya Bapak. Yang dikira yang memanggil si bapaknya. Oh bukan Samuel. Silakan tidur. Yang kedua kali. Samuel lari-lari. Iya Bapak. Apakah Bapak memanggil aku? Sekali lagi. Imam Eli selaku Bapak rohani. Tidurlah Samuel. Aku tidak memanggil. Dikatakan ayat itu sampai 3 kali Tuhan memanggil daripada Samuel. Di situ kemudian Allah, Imam Eli memberitahukan, Tuhan sedang berurusan denganmu. Sautlah, ya Bapa, aku siap. Sekali lagi, secara rohani, Imam Eli memimpin. Secara rohani, Imam Eli memperkenalkan bagaimana suara pimpinan Tuhan. Yang membawa sehingga pada akhirnya, Samuel dipakai Tuhan menjadi alat Allah yang itu. Sekali lagi, suara pimpinan Tuhan itu sangat penting untuk engkau dan saya dapat melewati masa-masa yang sulit ini. Pimpinan Tuhan akan membawa kepada kita pada suatu dimensi yang baru yang membuat kita akhirnya dapat berjalan dan dapat melihat bagaimana karya Allah terjadi pada orang percaya. Nah, kalau pada ayat selanjutnya. Di samping sekali lagi pada cerita tentang Ishak ini, ada satu kepekaan, ada suatu tuntunan yang jelas. Rupanya saya melihat juga Ishak dapat melalui masa yang sulit, yaitu dengan bagian yang kedua. Bekerja. Ya.
rupanya ada dua hal. Di samping sisi secara jasmani, yaitu secara rohani, Ishak dipimpin oleh Tuhan. Ada bagian yang kedua yang Tuhan sedang kerjakan. Ishak diberikan, kita melihat suatu contoh, Ishak bekerja, yaitu ayat yang ke-12, maaf. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan di dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Rupanya bagian yang kedua, untuk dapat melewati masa-masa yang sulit, untuk dapat melewati kekeringan yang panjang, di samping dari sisi rohani ada suatu tuntunan Tuhan. Rupanya contoh yang jelas sekali, Ishak harus bekerja. Ishak harus bekerja. Ishak tidak bermalas-malasan. Tetapi dia betul-betul membanting tulang. Dia betul-betul mengadakan suatu terobosan dengan dikatakan ayat yang ke-12, maka menaburlah. Kalau kita lihat pada bagian-bagian ini, sebenarnya ada beberapa hal yang kita lihat. Ishak ini bukan orang pemalas. Nah, kalau kita hubungkan dengan tema daripada perenungan kita selama seminggu ini, yaitu bagaimana kita jangan jadi pemalas, betul ya? Kalau minggu ini dalam mesbah keluarga, kita diajar bagaimana sebenarnya jangan kita jadi seorang yang pemalas. Tetapi bagaimana kita jadi seorang yang bekerja. Betul? Ingat ya. Kalau saya begitu tertarik, sedikit keluar. Saya begitu tertarik ketika saya bawa renungan itu kalau nggak salah hari Selasa. Saya ketika bawa renungan itu hari Selasa. Yaitu tentang mengabaikan kebun anggur. Ya, kalau Selasa itu renungan mesbah keluarga itu tentang mengabaikan kebun anggur. Nah, saya sempat bertanya kepada orang yang itu dalam mesbah keluarga. Dikatakan di situ, kebun anggur itu dalam Amsal 24, 30-34, kebun anggur itu ditumbuhi onak. Ya, kebun anggur itu tumbuh onak. Nah, saya sempat bertanya, mengapa kita diberikan contoh dalam hubungan pemalas dengan kebun anggur? Saya sempat, kemudian kita sharing bersama keluarga, saya menemukan konsep kita seringkali salah. Kebun anggur adalah berbicara tentang tanaman yang pada waktu itu yang menjadikan suatu tanaman yang sangat menjanjikan. Betul ya? Kebun anggur adalah tanaman yang pada waktu itu sebagai tanaman yang menjanjikan. Dan semua orang Israel menanam anggur. Nah, dalam peristiwa tanaman kebun anggur, Amsal menyebut orang yang tidak mau merawat daripada kebun anggur, engkau tidak berakal budi. Hai pemalas, engkau tidak berakal budi, dikatakan di situ. Kenapa? Engkau tidak mau mengusahakan daripada kebun anggurmu. Mengapa kebun anggur harus diusahakan, harus dirawat? Sekali lagi ini berbicara bekerja. Ini berbicara masalah
konsep bekerja. Sama. Orang yang pemalas, dalam Amsal 6, ayat yang 6 sampai 11. Konsep yang ditunjukkan bagi seorang pemalas, yaitu apa? Belajarlah kepada semut. Betul? Belajarlah kepada semut. Makanya sempat saya ketika sharing, yang jadi masalah, kemalasan itu apa? Adanya suatu konsep yang salah pikir. Sekali lagi, kemalasan itu apa? Adanya suatu konsep yang salah pikir. Salah pikir tentang apa? Dia mau enak-enak, dia tidak mau bekerja, dia mau santai, tetapi mau menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nonsen. Ya. Pemalas itu orang yang ingin menghasilkan ikan yang besar, ingin menghasilkan hasil yang besar, tetapi dengan tidak mau mengeluarkan tenaga, pikiran untuk bekerja. Dan itu dikatakan nonsen. Adanya suatu kesalahan pola pikir. Makanya, baik dalam perenungan itu, orang yang pemalas, orang yang tidak mau bekerja, disebut tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi, betul ya? Melipat tangan sebentar lagi, dan dikatakan kemiskinan menyerbu. Ishak memberikan suatu contoh. Ishak memberikan suatu teladan. Bagaimana hidupnya dapat melewati suatu masa yang sulit, dapat melewati kekeringan itu, yaitu apa? Dia belum bekerja. Ya. Meskipun saya katakan, kalau kita lihat dalam cerita ini, kalau kita lihat pada bagian ini, banyak hal yang dialami oleh Ishak. Tidak semuanya itu berjalan mulus. Masih ada tantangan, yaitu apa? Ketika dia menggali sumur, sumur itu tidak menghasilkan. Iya kan? Dikatakan ada esek, betul? Ada esek, sitna. Sumur-sumur yang tidak menghasilkan, meskipun dia bekerja. Itu adalah menunjukkan, meskipun kita bekerja, masih ada tantangan-tantangan. Tetapi suatu konsep, ketika tuntunan Allah ada, ketika kita bersama dengan Allah, maka akan ada jalan keluar. Maka akan ada pertolongan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan orang percaya. Kita seringkali tidak melihat tuntunan Tuhan, kita tidak melihat pertolongan Tuhan. Karena kita apa? Seakan-akan. Karena kita berjalan sendiri, tidak mau melibatkan Tuhan. Ishak mengaplikasikan dalam kehidupannya. Bagaimana persekutuan dengan Tuhan membawa suatu dampak yang besar. Ishak memberikan suatu contoh. Tantangan di depan merintangi. Seakan-akan apa benar ini adalah jalan Tuhan? Kalau dilihat dalam cerita itu, yaitu tentang kalau penggalian sumur, ya kan? Kalau dalam penggalian sumur,
Coba dilihat dalam Kejadian 26. Nah, kalau kita lihat dalam penggalian sumur itu dalam Kejadian 26. Ayat yang ke-19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali lembah, mereka mendapatkan air di situ. Mata air yang berbuah-buah airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak, kata mereka, air ini kepunyaan kami, dan Ishak menamai sumur itu Esek, atau disebut dengan pertikaian. Karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur itu dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna atau permusuhan. Ia pindah dari situ, dari menggali sumur lalu turun lagi ke tempat tentang sumur itu. Ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita. Sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Kita melihat bagaimana dalam perjalanan hidup daripada Ishak. Sekali lagi, perjalanan tidak mulus. Dalam tuntunan tidak berjalan seperti yang skenario yang mulus. Tetapi sekali lagi, meskipun itu dilalui, meskipun itu berjalan, ketika tuntunan Tuhan nyata, Tuhan tidak pernah meninggalkan. Sekali lagi, ketika melewati dalam perjalanan, kan aneh. Mengapa sekali lagi, mengapa dalam penggalian sumur itu, ini adalah sesuatu yang sangat penting bagi petani, bagi penggembala waktu itu. Tetapi sekali lagi, kita melihat Tuhan bekerja, Tuhan menolong tepat pada waktunya. Dan kita lihat hati daripada Ishak luar biasa. Saya melihat dalam peristiwa ini, Ishak memiliki hati pemaaf, ya kan? Ishak memiliki hati mau mengampuni. Bahkan ketika Raja Filistin dikatakan Raja Filistin itu datang, sampai Raja Filistin itu dikatakan Abimelek mau mengadakan persekutuan. Ishak mau mengadakan persekutuan dengan Raja Filistin. Ishak mau menjadi berkat. Dia tidak memandang. Kalau kita lihat dalam cerita sebelumnya, Ishak sempat diusir. Jangan tinggal bersama kami. Kamu seakan-akan menjadi raja atas kami. Kamu seakan-akan menjadi pemimpin atas kami. Pergi. Ishak diusir. Tetapi sekali lagi, pada cerita ini, orang yang selalu mengandalkan Tuhan, Tuhan selalu buka jalan. Tuhan selalu menolong. Tuhan selalu memberi yang terbaik. Dan kalau kita lihat pada cerita ini, akhirnya Ishak pun mendapatkan mata air yang dibutuhkan. Pertama, Rehobot. Dan yang kedua, pada akhirnya Tuhan berikan Berseba, mata air. Kapan ini diberikan? Kapan ini didapat? Sekali lagi, Ishak mendapat saat Ishak terus menerus bekerja. Ishak mendapatkan, dia tetap konsisten. Mau mengampuni, mau memaafkan. Dan pada akhirnya Tuhan membuka jalan.
menjadikan satu pembelajaran. Sekali lagi, di dalam masa-masa yang sulit ini, di dalam masa-masa yang sulit ini, milikilah hidup pada pimpinan Tuhan. Ketika engkau dipimpin, belum tentu engkau akan menemukan suatu padang rumput. Ketika engkau dipimpin, kadang-kadang Tuhan memimpin, itu mengecewakan kelihatannya. Tetapi akhir daripada semua, Tuhan itu pasti beri yang terbaik. Cuma Allah yang inginkan dalam kehidupan kita. Yakinlah. Percayalah kepada Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Sebab rancanganmu itu adalah rancangan yang terbaik. Kadangkala mungkin yang kita hadapi, kambing lembu mengecewakan. Tetapi tempat pengharapanku hanya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita bangkit berdiri. Di tengah masa yang sulit, di tengah kesukaran yang sulit, Allah inginkan turutilah pimpinan Tuhan. Bekerjalah sesuai dengan pimpinan Tuhan. Sebab pimpinan Tuhan itu tidak mengecewakan. Pimpinan Tuhan itu tidak mengecewakan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, yang tak berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mungkin kau sedang menghadapi suatu masa-masa yang sulit. Engkau sedang mengalami masa-masa kekeringan yang seakan-akan Tuhan tidak membuka jalan. Jalan di depanmu seakan buntu. Engkau melihat padang belantara ada di depan. Tapi ingat, sumber kekuatan itu datangnya daripada Tuhan. Allah yang minta, gunakanlah aset dalam hidup. Pegang
rasa imanmu kepadanya. Pegang janjinya yang tetap sama dulu, sekarang, dan selamanya. Dia yang tidak pernah meninggalkan, dan dia selalu menolong tepat pada waktunya. Karena aku punya Allah yang besar. Aku punya Allah yang aku percayai, yaitu Allah di dalam nama Yesus. Mari Tuhan, keyakinanku tetap kokoh di dalam Engkau. Keyakinanku tetap kokoh di dalam Engkau. Bahwa Engkaulah sumber kekuatanku. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Oh, aku punya Tuhan yang besar, aku punya Tuhan yang Ia besar. telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Punya Tuhan yang besar, Ia telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar, Ia telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Katakan sekali lagi, aku punya Tuhan yang besar. Amin Tuhan. Ia telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang, ku terima sekarang kemenangan darimu. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Oh, haleluya Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus. Haleluya. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu Bapa, terpujilah namamu Yesus.
Terpujilah Engkau ya Roh Kudus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Kami bersyukur Bapa pagi hari ini. Kami boleh menikmati kasih-Mu. Baik lewat pujian kami dan penyembahan kami. Bahkan kami boleh menikmati kasih-Mu dan berkat-Mu lewat firman yang telah kami dengar dalam ibadah kami hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar pada ibadah kami hari ini boleh memberkati kami, menguatkan kami, meneguhkan iman percaya kami. Supaya kami menjadi pribadi-pribadi yang mau terus bekerja, mau terus melakukan apa yang menjadi tanggung kami sebagai umat-Mu. Supaya kami boleh melihat berkat Tuhan dinyatakan. Sebagaimana Tuhan memberkati Ishak ketika dia mau berjuang dengan sungguh-sungguh, maka dia melihat berkat Tuhan dicurahkan ke kehidupannya. Bahkan dia pun boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih oleh karena setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami percaya setiap kami tidak seorang pun yang kau lewati, tapi semuanya boleh diberkati oleh Tuhan. Apapun pergumulan kami, apapun beban kami, ketika kami hidup takut akan Tuhan, hidup mengasihi Tuhan dan hidup tetap mengandalkan Tuhan, dan terus berjalan dalam tuntunan Tuhan. Sekalipun ada rintangan, sekalipun ada tantangan, tetapi kami tetap ada dalam jalan-jalan Tuhan. Kami akan melihat berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan yang Tuhan nyatakan bagi setiap kami umat-Mu. Terima kasih Bapa, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu, supaya Kau terus pakai hamba-Mu kehendak Tuhan untuk menjadi alat-Mu dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kemanapun hamba-Mu ini pergi, memberitakan Injil-Mu, melakukan pelayanan, kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan yang Tuhan nyatakan. Dan berkati keluarganya, dan berkati usahanya, dan berkati pelayanan dan pengiring akan Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Berkati juga semua yang sudah ambil bagian dalam ibadah kami hari ini. Apapun pelayanan telah mereka lakukan, Tuhan terus memakai hamba-hamba-Mu dan terus pelengkapi dengan kuasa-Mu, supaya ketika mereka melakukan segala tugas pelayanan mereka ke depan, mereka terus Tuhan pakai dengan luar biasa. Tidak lupa kami berdoa untuk persiapan ibadah yang kedua nanti sore. Allah Roh Kudus yang bekerja, Allah Roh Kudus yang mengurapi, dan jemaat Tuhan yang mendaftarkan diri, tidak ada yang membatalkannya, tetapi tetap antusias mengikuti ibadah-ibadah yang ada. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah nama-Mu. Dan sebentar kami juga akan berpisah saudara yang lain, seperti Tuhan menuntun setiap kami ketika berangkat, demikian juga ketika kami pulang. Tuntunan Tuhan, penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Kami terima kasih buat kehadiran-Mu dalam ibadah kami pagi hari ini, dari awal, pertengahan sampai di penghujung ibadah ini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku dikasih Tuhan, bersama-sama kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan, dan kita pulang menerima berkat pada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku dikasih Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai kita sekalian, boleh saat ini sampai Maranatha. Yang percaya diberkati Tuhan, kita sepakat berkata amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.